Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Kolbu, pernahkah kalian bertanya, benarkah ada seorang raja di tanah Sunda yang tidak bisa dilukai senjata, tidak bisa diracuni, dan tidak pernah benar-benar mati? Malam ini, kita akan membuka kembali lembaran sejarah yang tertutup kabut legenda. Sebuah kisah tentang Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal oleh rakyatnya sebagai Prabu Siliwangi. Di tanah Pajajaran, di antara hutan lebat, gunung keramat, dan sungai suci, berdiri sebuah kerajaan yang disegani seluruh Nusantara. Bukan karena pasukannya semata, melainkan karena rajanya. Seorang pemimpin yang bukan hanya menguasai strategi perang, tetapi juga ilmu spiritual tingkat tertinggi yang diwariskan langsung oleh leluhur tanah Sunda. Prabu Siliwangi bukan sekedar raja. Ia adalah penjaga keseimbangan alam, manusia, dan dunia gaib. Sejak muda, Prabu Siliwangi telah menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Ketika raja-raja lain berburu kekuasaan, ia justru mencari kesempurnaan batin. Malam demi malam, ia habiskan di Gunung Salak, Gunung Gede, dan hutan-hutan larangan yang tak berani dimasuki manusia biasa. Dalam sunyi, dalam lapar, dalam dingin, ia bertapa. Bukan sehari, bukan seminggu, tetapi bertahun-tahun. Hingga pada suatu malam ketika kabut turun tebal dan bulan tertutup awan, sebuah takdir besar menantinya. Di antara semua ilmu yang dikuasainya, ada satu yang paling ditakuti musuh-musuhnya, Aji Kalacakra. Ilmu ini bukan ilmu kebal biasa. Ini adalah lapisan perlindungan gaib, perisai tak kasat mata yang membuat pemiliknya hampir mustahil dikalahkan. Legenda menyebutkan, Aji Kalacakra hanya bisa dimiliki oleh raja yang suci hatinya, teguh batinnya, dan rela mengorbankan segalanya demi rakyat. Dan Prabu Siliwangi memenuhi semua syarat itu. Dalam pertapaannya yang paling berat, Prabu Siliwangi memasuki sebuah goa keramat di jantung tanah Sunda. Di sanalah ia bertemu dengan roh leluhur Raja Galuh, Eyang yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Namun, ilmu ini tidak diberikan cuma-cuma. Ada ujian terakhir. Dari kegelapan goa, muncullah siluman harimau putih. Matanya menyala, cakarnya setajam maut, auranya membuat batu retak dan tanah bergetar. Prabu Siliwangi dilarang membawa senjata. 7 hari, 7 malam, mereka bertarung. Setiap kali cakar menghantam tubuhnya, luka itu menutup seketika, karena Aji Kalacakra mulai menyatu dengan darah dan jiwanya. Pada malam ke-7, saat bulan purnama tepat di atas goa, Prabu Siliwangi menjatuhkan harimau itu. Namun, ia tidak membunuhnya. Ia berlutut dan menunjukkan kebelas kasih. Dan sejak saat itu, harimau putih tunduk, menjadi penjaga gaibnya, pengawal tak kasat mata Raja Pajajaran. Sejak hari itu, pedang memantul dari tubuhnya, racun kehilangan daya, santet berubah menjadi debu, panah meleset sebelum menyentuh kulitnya. Bahkan, musuh-musuhnya sering jatuh gemetar sebelum sempat mengangkat senjata. Bukan karena takut mati, tetapi karena auranya menghancurkan nyali. Aji Kalacakra hanyalah permulaan. Karena setelah ini, kita akan memasuki ilmu yang lebih misterius. Ilmu yang membuat kerajaan menghilang dari mata manusia. Ilmu yang membuat Prabu Siliwangi menyatu dengan kabut. Sahabat Nur Kolbu, jika Aji Kalacakra membuat Prabu Siliwangi tak tersentuh oleh senjata dan racun, maka ada satu ilmu lain yang membuat musuh tak tersentuh oleh mata manusia. Ilmu itu dikenal sebagai Aji Halimun. Ilmu yang membuat tubuh menghilang, ilmu yang membuat pasukan lenyap tanpa jejak, dan ilmu yang suatu hari kelak membuat seluruh kerajaan Pajajaran seakan lenyap dari dunia. Ilmu Halimun bukan ilmu biasa. Ia bukan sekedar ajian untuk menghilang, tetapi ilmu penyatuan manusia dengan alam dan dimensi gaib. Dalam kepercayaan leluhur Sunda, kabut bukan hanya fenomena alam. Kabut adalah tirai antara dua dunia, dan hanya mereka yang telah mencapai kesucian batin tertinggi
yang bisa berjalan di balik tirai itu. Prabu Siliwangi memperoleh ilmu ini setelah menjalani tapa paling berat dalam hidupnya. Ia bertapa 40 hari 40 malam di sebuah lembah sunyi yang tak pernah dijamah manusia. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa api, tanpa suara, hanya doa, nafas, dan detak jantungnya sendiri. Pada malam-malam pertama, makhluk halus datang mengujinya. Bayangan hitam menampakkan diri, suara-suara memanggil namanya, godaan duniawi berbisik di telinganya. Namun Prabu Siliwangi tak bergeming. Ia tahu, ilmu Halimun hanya tunduk kepada jiwa yang tak lagi dikuasai rasa takut dan keinginan. Dan pada malam ke-40, saat bulan purnama naik perlahan dan kabut turun menutupi lembah, tubuh Prabu Siliwangi perlahan memudar. Bukan mati, bukan lenyap, tetapi menyatu dengan kabut. Sejak saat itu, Prabu Siliwangi menguasai kekuatan yang membuat musuh-musuhnya ketakutan. Menghilang dari pandangan, tubuhnya tak lagi bisa dilihat mata biasa. Ia berdiri di depan musuh, namun yang terlihat hanyalah udara kosong. Menghapus jejak dan aroma. Tak ada jejak kaki, tak ada bau tubuh, bahkan binatang buas tak bisa melacaknya. Berpindah tempat sekejap mata, bukan berlari, tetapi lenyap di satu titik dan muncul di titik lain. Seolah bumi, angin dan kabut menjadi jalannya. Dalam pertempuran satu melawan satu, ilmu ini menjadi mimpi buruk bagi musuh. Saat pedang diayunkan, Prabu Siliwangi menghilang. Saat musuh menoleh, ia sudah berada di belakangnya. Dan sebelum pedang sempat diangkat kembali, pertarungan telah usai. Bukan karena musuh terbunuh, melainkan karena nyalinya runtuh. Namun sahabat Nurkolbu, Aji Halimun hanyalah yun permulaan. Karena setelah ini, kita akan memasuki ilmu yang lebih misterius. Ilmu yang membuat kerajaan menghilang dari mata manusia. Ilmu yang membuat Prabu Siliwangi menyatu dengan kabut. Sahabat Nurkolbu, jika Aji Kalacakra membuat Prabu Siliwangi tak tersentuh oleh senjata dan racun, maka ada satu ilmu lain yang membuat musuh tak mampu mengangkat senjata, bahkan sebelum peperangan dimulai. Inilah Aji Sirap, ilmu yang membuat musuh lengah sekejap, ilmu yang membuat pasukan tertidur tanpa sedetik darah. Aji Sirap bukan ajian sembarangan. Ilmu ini adalah puncak penguasaan batin, di mana energi jiwa seseorang mampu mempengaruhi kesadaran makhluk lain. Dalam ajaran leluhur Sunda, hanya mereka yang telah menaklukkan dirinya sendiri yang mampu menaklukkan kesadaran orang lain. Dan Prabu Siliwangi telah melewati batas itu. Bertahun-tahun ia menjalani puasa panjang, tapa berata di Gunung Keramat, berendam di sungai-sungai suci, meditasi dalam kesunyian hutan larangan, hingga batinnya mencapai keadaan hening mutlak. Pada titik itulah, energinya mulai beresonansi dengan alam. Ilmu sirap Prabu Siliwangi tidak hanya satu bentuk, ia memiliki beberapa tingkatan. Sirap mantra, dengan kalimat-kalimat tertentu diucapkan dalam nada yang selaras dengan alam, kata-katanya berubah menjadi getaran batin yang langsung menembus alam bawah sadar musuh. Kelopak mata terasa berat, nafas melambat, dan kesadaran pun tenggelam. Sirap gelombang pikiran, tanpa suara, tanpa gerakan, Prabu Siliwangi hanya perlu berdiam diri dan mengarahkan kekuatan batinnya. Dalam hitungan detik, musuh roboh, bukan mati, melainkan tertidur lelap. Sirap angin alam. Ini adalah bentuk paling halus dan paling menakutkan. Prabu Siliwangi menyelaraskan nafasnya dengan arah angin. Angin itu membawa getaran sirap ke seluruh medan perang. Pasukan musuh satu persatu terhuyung, lalu jatuh tertidur, seolah didekap malam itu sendiri. Sirap tanah. Dengan menghentakkan kaki ke bumi, gelombang energi menyebar melalui tanah yang mereka pijak. Kepala terasa berat, tubuh kehilangan tenaga, dan sebelum sempat sadar, mereka roboh serentak. Ada satu kisah yang hingga kini masih diceritakan para tetua Sunda. Saat Pajajaran diserang pasukan besar dari timur, jumlah mereka berlipat ganda. Jika perang terbuka terjadi, banyak nyawa yang melayang.
Prabu Siliwangi memilih tidak bertempur. Ia naik ke sebuah bukit, menatap medan perang, dan melantunkan doa dengan suara rendah. Angin malam bergerak perlahan. Satu persatu, pasukan musuh mulai tertidur. Saat fajar menyingsing, ribuan prajurit tergeletak di tanah. Masih bernafas, masih hidup. Pajajaran menang, tanpa sedetik darah. Ilmu ini tak hanya digunakan dalam perang. Prabu Siliwangi juga menggunakannya untuk melindungi kerajaan dari serangan santet, ilmu hitam, makhluk gaib yang mengganggu rakyat. Energi negatif itu ditidurkan, dipadamkan sebelum mencapai Pajajaran. Namun, sahabat Nurkolbu, ilmu sirap hanyalah satu sisi dari kebijaksanaannya, karena Prabu Siliwangi juga memiliki ilmu yang jauh lebih halus, ilmu yang menaklukkan hati, bukan tubuh. Ilmu pengasihan Prabu Siliwangi bukan untuk memikat secara nafsu, melainkan memancarkan wibawa kepemimpinan sejati. Dengan ilmu ini, rakyat patuh tanpa paksaan, prajurit setia hingga akhir hayat, musuh segan sebelum bertempur. Tatapannya bukan sekadar pandangan. Ia adalah tekanan batin yang membuat siapapun menunduk. Ilmu ini diperoleh melalui tirakat panjang, bimbingan para resi dan pertapa sakti, meditasi menyatu dengan alam semesta. Salah satu laku terberatnya, Prabu Siliwangi berdiam di bawah air terjun selama berhari-hari. Air menghantam tubuhnya, namun batinnya tetap tenang. Dari sanalah lahir aura kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Ketika Prabu Siliwangi naik takhta, tanah Sunda terpecah oleh banyak adipati. Alih-alih mengirim pasukan, ia datang sendirian, tanpa senjata, tanpa ancaman. Ia berbicara dengan tenang, dan satu persatu, para penguasa daerah berlutut. Bukan karena takut mati, tetapi karena hatinya telah ditaklukkan. Dalam satu peristiwa besar, pasukan asing mengepung Pajajaran. Prabu Siliwangi keluar dari gerbang istana. Pakaiannya sederhana. Ia menatap pasukan itu, lalu berbicara. Suaranya tenang, namun menggema ke dalam jiwa. Pasukan musuh gemetar, sebagian menjatuhkan senjata, dan akhirnya mereka mundur tanpa perlawanan. Bagi Prabu Siliwangi, kemenangan sejati bukanlah tentang membunuh, melainkan mengakhiri permusuhan tanpa korban. Ilmu sirap dan pengasihan adalah simbol kebijaksanaan tertinggi, bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah penguasaan atas diri dan hati manusia. Namun, sahabat Nurkolbu, masih ada satu rahasia terakhir. Rahasia tentang macan putih, moksa, dan menghilangnya Prabu Siliwangi dari dunia fana. Sahabat Nurkolbu, setelah seluruh kesaktian yang kita dengar, setelah peperangan tanpa darah, setelah kerajaan yang menghilang dalam kabut, tersisa satu pertanyaan besar yang hingga kini masih bergema di tanah Sunda. Bagaimana akhir hidup Prabu Siliwangi? Apakah ia wafat seperti manusia biasa? Ataukah ia memilih jalan lain yang hanya ditempuh oleh jiwa-jiwa agung? Dalam kepercayaan Sunda, macan putih bukanlah hewan. Ia adalah manifestasi energi spiritual tertinggi, penjaga hutan, gunung, dan batas antara dunia manusia dengan alam gaib. Dan Prabu Siliwangi memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan makhluk ini. Sejak muda, ia sering bertapa di hutan larangan. Di sanalah ia pertama kali bertemu ruh penjaga tanah Pasundan dalam wujud macan putih. Bukan pertemuan yang penuh amarah, melainkan pengakuan alam terhadap jiwa yang seimbang. Sejak saat itu, macan putih selalu hadir. Di belakangnya saat perang, di sisi istana saat malam, di kabut hutan ketika kerajaan terancam. Tak terlihat oleh semua mata, namun dirasakan oleh mereka yang peka terhadap energi. Prabu Siliwangi bukan raja penakluk. Ia adalah penjaga keseimbangan. Ia melindungi hutan, menjaga sungai,
menghormati gunung dan laut. Dalam laku spiritual tertingginya, ia tidak lagi memandang dirinya sebagai penguasa, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Dan macan putih menjadi simbol penyatuan itu. Legenda menyebutkan, ketika zaman baru mulai datang ke tanah Sunda, dan keyakinan-keyakinan baru mulai menyebar, Prabu Siliwangi menyadari satu hal. Masanya sebagai raja dunia telah usai. Namun ia tidak ingin perang, tidak ingin pertumpahan darah, tidak ingin tanah yang ia cintai hancur. Ia mengumpulkan para pengikut setianya, tidak dengan teriakan, tidak dengan perintah, melainkan dengan pesan terakhir yang penuh ketenangan. Aku tidak pergi, aku hanya berpindah menjaga dari tempat lain. Pada suatu malam sunyi, Prabu Siliwangi meninggalkan istana, tanpa mahkota, tanpa singsana, tanpa pasukan besar. Ia berjalan menuju hutan larangan, diikuti oleh macan putih. Kabut turun perlahan, langkahnya semakin jauh, hingga akhirnya menghilang dari pandangan manusia. Banyak yang percaya, Prabu Siliwangi tidak wafat. Ia moksa, menghilang secara raga dan jiwa, menyatu sepenuhnya dengan alam gaib. Tidak dikuburkan, tidak ditangisi sebagai kematian, karena sesungguhnya ia tidak pernah mati. Hingga hari ini, di hutan-hutan tertentu di tanah Sunda, sering terdengar cerita tentang macan putih yang muncul tiba-tiba, tentang kabut yang bergerak melawan arah angin, tentang orang-orang yang merasa diawasi, namun dilindungi. Masyarakat percaya, itu adalah Prabu Siliwangi, masih menjaga, masih mengawasi, masih melindungi tanah Pasundan. Prabu Siliwangi bukan sekadar legenda, ia adalah simbol, kekuatan tanpa keserakahan, kepemimpinan tanpa penindasan, kesaktian tanpa keangkuhan. Kesaktiannya bukan untuk menaklukkan, ilmu-ilmunya mungkin tak diwariskan, namun nilai-nilainya tetap hidup. Keteguhan batin, kesucian hati, keharmonisan dengan alam. Dan itulah warisan sejati dari Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Terima kasih telah menyusuri kisah bersama Nurkolbu Nusantara. Sampai jumpa di jejak cerita berikutnya. Seluruh konten dibuat untuk edukasi dan hiburan, bukan sebagai kebenaran mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.